Siapa namanya? Halo, Kita aku. ada pacar juga, orang-orangnya baik, semuanya bantuannya dari sana gitu. Ya sebenarnya apa kata tulang dulu sih, apa yang ditanam pas, apa yang ditabur pasti akan dituai gitu. Sesuai apa sih, sesuai kitanya sendiri sih. Kalau kitanya baik sama orang, walaupun orangnya itu nanti orang yang kita tolong itu nggak membalas kebaikan kita, pasti ada orang lain datang buat ngebalas kebaikan itu. namanya Sendiri gitu. Itu prinsip kehidupan. Iya, makanya itulah yang kayak pertama kali saya melihat Tulang Sopuan itu pertama di Bogor. Di Bogor. Ya. Acara retreat Naposo Tampu Bulon Jabodetabek. Itu pertama kali kita ketemu, Tulang mimpin senam. Iya, senang pagi. Iya, dan begitu akrab di pos terakhir kalau nggak salah. Waktu itu jaga sama Kak Jeresi. Betul. Ya kan? Sambil ngerokok sorry ya. Iyalah, saya tidak merokok. Terus Udah tuh, abis udah kayak gitu, kayaknya Tulang ini asik nih, seru gitu kan. Tapi waktu itu satu kamar sama Desandri. Nggak tahu kalau Desandri di situ polisi. Polisi juga. Karena si Desandri kan ganteng banget. Ganteng banget nih, orang model ya. Ternyata Polisi juga. Sabar, nggak jadi bercanda. Salah ngeri juga. Salah kayak Raymond. Udah kayak gitu, udah deh. Ya kenal akrab, wah banyak nih, terus sama Tulang juga kan, makin kesini disuruh. Kayak gini. Siapa? Laksanain. Disuruh siapa, Tulang Bedi pun kalau nyuruh. Betul. Gue selalu nggak pernah bisa nolak itu lah. Perintah kayak dari Tulang gue sendiri. Karena baik-baik sih semuanya isinya di Tampu Bulon itu, kayak dianggap ada gitu. Tulang Men apalagi. Wah banyak deh. Cuma tinggal bagaimana, katanya sih ada yang tolong bantu Jabodetabek nih bentar lagi. Ya siap, kalau disuruh ke Jakarta berangkat, nggak pernah tuh kayak mikirin jauh dekatnya. Terus Tulang juga nasihatin kayak dulu pernah clash kan sama seseorang juga di Naposo, nggak boleh kayak gitu. Ya udah, tetap kalau misalkan gak dimaafin, ya tetap berbuat baiknya ada. Makanya panutan sih. Terus dari segi mantan juga saya nggak bisa memanutkan. Karena mantan Tulang 14. 15, jangan dikurang-kurangin. 15 yo. 15 mantan. 15 mantan, betul. Lah pacaran dari kapan berarti? Dari satu SMP itu udah pacaran. Wow, dulu mah SMP SMA. Aduh, kalau zaman sekarang orang nyebutnya pucak boy. Berarti Dulu fuckboy. fuckboy. Sekarang sadboy. Sekarang sad boy. Sad boy sekarang ya kan. Dengerin lagu mellow galau ya kan sebelum tidur. Ya kan kadang air mata netes. Aduh, hidup gini amat kok nggak nemu-nemu yang terbaik. Siapa tahu salah satu dari penontonnya Geo jadi yang terbaik. Sebenarnya bukan gak nemu-nemu sih lah, belum ditemukan. Betul. Gak nemu-nemu, ntar gak nemu-nemu beneran lagi. Jangan lah. dong. Terus kan 14 ini 15. iya. 15 sombong ya ternyata. 15 ini berarti ada salah satu yang kayak Masih apa? ada ingin rasa buat balikan, apa kayak udah semua mantan udah Enggak. Satu pun enggak ada. jadi sejarah udah biarkan mengalir. Yang udah untuk dilanjutin nggak akan, tapi saya tetap buka pintu siapapun yang masih mau berkomunikasi baik sama saya masih. Jadi di IG itu aja mantan-mantan banyak, masih chattingan, masih komen-komen di feed, di Instastory, kadang masih ngetek juga karena emang saya sama mereka putus baik-baik gitu. Jadi nggak ada kalau istilah putus jadi musuh sih nggak ada kalau dari aku ya. Kalau dari perempuannya yang mau menjauh untuk menjadi musuh ya itu terserah mereka. Kalau dari saya nggak ada, satu pun nggak ada. Hebat berarti ya. Iya. Berarti Kenapa? Kan pas pacaran dia pernah bagian kita, kenapa harus kita musuhin gitu loh? ya ini sih sebenarnya beda-beda prinsip. Beda-beda prinsip lah, kalau itu prinsip saya. Kalau dari aku sendiri kan
benci dengan soal perselingkuhan. Mm-mm. Jadi siapapun yang menyelingkuhi saya berarti artinya putus hubungan di bumi sama saya. Oh, saya kan juga diselingkuhin sama yang kemarin. Tapi ya Tapi ini nggak ada sensor loh. nggak ada sensor. Hati-hati podcastnya tidak pernah bersensor-sensor Nggak ada. soal mantan. Semua terbuka lah. Iya, tidak ada sensor. Jadi mantan yang ini ya komen lah, minta maaf. Oh ya bisa jadi dia nonton. Yang mana? Gimana? Dari awal Berarti pertama pacaran SMP nih. SMP kelas 1. Semuanya apa sih perjalanannya panjang berarti. Ada yang beda agama juga. Ada. Ada. Oh, Ada. pakar juga berarti tenangnya. Ya tahu lah, beda agama, beda suku, wah, udah pernah lah dilewati. Berarti hampir semuanya. Berarti ini tinggal menemukan titik bahagianya dong. Iya, betul. Dari 1 sampai 14 yang berkesan. 15. 1 sampai 15 yang berkesan yang mana? Yang berkesan itu, aduh. Setahu gua ada yang berkesan satu. Ada. Kan aku ngikutin followers sejati. Oh, followers sejati ya. Oh iya, mantap Followers berarti sejati. dia. Ada satu yang borunya Tarito Iya. sama tulang. Betul. Itu kayaknya klop loh sama tulang. Klub bang. Cuma saya ingat Tarito begitu, Tarito nangis gitu. Iya. Tapi nangis ya tulang waktu itu. Sedih sih, cuman mending Iya. sekarang Iya, benar. daripada kita lanjutin, tapi Orang Batak kan mengikuti adat banget kan. jadi itu kisahnya seperti ini. Kenapa bisa saya Tapi sampai namanya siapa lah? Kali dia namanya. namanya Uci Boru Tumanggor. Itu aku dong. Oh iya Parna ya. Halo toh, ya. Uci Boru Tumanggor. Jadi Dikenalin tuh pasti lah. dikenalin sama Naposo Tamu Bolon juga si Melda Sirait. Itu temannya dikenalin. Coba nih kenalan sama temanku kan gitu. Siapa tahu cocok ya. Saya coba kenalan, ternyata cocok. Dari Sikap, dari ibaratkan perilaku. Segala macem lah, yang positif lah yang lebih banyak kulihat dari Uci ini kan. Nah, terus tiba saatnya itu saya tanya, kan emang biasa kalau saya kenalan pasti yang pertama saya tanya itu mama buru apa ya kan, mama buru apa. Tapi udah lama. Baru tahu berarti bro. Nah ini lagi diceritain, kita dengar dulu. Jadi saya tanya, nah, mama buru apa? Mama buru si Tohang, itu yang ku dengar. Ya kan, mama buru si Tohang. Ah aman jadiin lanjutin kan gitu, si Tohang. Nah, ternyata udah jadian kami, ya kan, sehari, ya kan, langsung dibilang sama dia. Sehari kayak bikin SIM. Oh iya, ya. Nah, dibilang lah sama dia lewat chat, ya kan, mama nyari ini mau kenalan, kapan mau ke rumah kan gitu. Kata mamanya si Uci ini, itu ya kan, itu ini kan. Terus, oh siap, saya kapan aja siap, saya bilang ya kan. Mau suruh sekarang juga berangkat. Ya udah sekarang kata dia gitu. Wah nih cewek ngetes gua, jangan dites, kalau gua udah sayang tuh kemanapun kapanpun berangkat, ya kan. Padutan. Detik itu juga saya gas. Saya gas ketemu Horas Nantulang, saya ketemu sama orang tuanya. Nah terus ternyata itu ditanya sama orang tuanya, nah, mamamu baru apa? Baru manulang Nantulang. Loh, aku si Hotang. Kata mamanya, si Hotang. Kemarin perasaan si Tohang. Kan beda tipis yo, namanya kuping kita nggak ada yang tahu. Cuman gara-gara Toha, Hota ya kan. Cuman dua kata itu dibalik yo. Pupus masa depan. Putus. Gak bisa kalian, kata mamanya. Adik punya mamamu, itokmu ini. Gak bisanya kalian. Oh oke, siap Nantulang. Mak tua. Siap mak tua. Keluar ya kan. Aku cari makan, ajak ke tempat makan. Nah habis itu ibaratkan ku bilang lah sama dia, kita orang Batak gitu, nggak bisa kita hindarin adat ini ya kan. Saya sama kamu nggak akan bisa gitu. Jadi daripada kelamaan, mending sekarang saya bilang kita
kita putus. Bukannya nggak sayang, bukannya nggak suka pribadinya, bukannya apa. Sebenarnya udah cocok sifatnya dia, cuman adat lah yang memisahkan. Gitu. Tapi sampai hari ini pun saya cari boru Batak yang seperti dia itu, saya itu Susah. kerahasiaan saya itu belum saya temuin lagi. Gila. Tuh, sampai sekarang Emang kayaknya paling berat tuh adat lah. adat lah betul. Itulah resiko kita jadi orang Batak. Bener, kalau ada yang bilang paling berat itu cinta beda agama, ya sebenarnya tingkat kesulitannya tergantung sudut pandang masing-masing. Betul. Kadang kan kalau beda agama, ya tergantung pribadi orang tuanya ataupun kita. Betul. Kalau kita bisa mastiin suatu saat siapa yang pindah agama karena Tuhan, bukan karena cintanya ke pasangannya itu, ya nggak masalah. Cuma kan gini beda adat, ya apa? Adat nih, Iya. cinta karena adat. Iya. Itu kan paling nyesek kayak, oh udah Kita dijalanin. masih saudara gitu loh. Kita masih saudara dari opung ini. Walaupun belum pernah, cuma kayak denger cerita, kok sedih banget. Gitu. Ya itulah tetap harus dijalan. Tapi berusaha Berusaha untuk mencari yang seperti itu belum nemu. belum temu sih. Kalau ada boleh DM. Ya langsung nanti saya kasih Instagram. Sekalian promosi gue ya. Tapi dari 15 ini yang pernah yang tragis kisahnya yang mana? Maksudnya kayak diselingkuhin. Walaupun gak sebut nama terserah sih. Oh, Geo kenal kok. Oh udah kenal. Iya. Ah. Baru. Kan pernah ketemu waktu di apa? Tahan bibir Di gibah. Bogor kan ketemu. Ya, oke. Oh berarti diselingkuhin. Hah? Diselingkuhin itu. Diselingkuhin. Padahal baik banget tuh tulang ya. Ya namanya sifat nggak ada yang tahu. Mungkin dia merasa menemukan yang lebih baik dari saya. Ya kalau memang itu lebih baik buat dia, kenapa enggak gitu. Ikhlas tadi Bang. Ikhlas, sangat ikhlas. Tapi suatu saat misalkan bisa berdamai dengan waktu, tulang kalau ketemu dia biasa aja apa kayak udah bega. Kan kadang kalau aku tidak pernah akan memaafkan. Di bumi ini kan. Ini bumi ini musuh total udah pasti. Itu total. Putus hubungan bumi. Iya. Tidak ada kata maaf bagi perselingkuhan. Cuma kalau tulang maafin ya. No. Kalau saya dari awal saya sudah putusin dia, saya udah maafin dia. Cuman mungkin dia merasa bersalah, ya kan? Iyalah, Atau gimana? Dia yang menghilang. Gitu, sebenarnya, ya kan? Tadi seperti di awal saya bilang, saya nggak pernah musuhin mantan-mantan saya. Gitu loh. Tapi ibaratkan kalau memang masih bisa berteman baik, kenapa enggak? Gitu. Kayak ibaratkan siapa tahu suatu saat dia tetap, misalkan mantan-mantan saya kayak ada lagi satu kursi temu orang, jadi kayak dia mau ngurus suatu surat ke lalu lintas Polda, kan dia masih cari saya, masih minta tolong, ya tetap saya tolong. Ada yang ibaratkan mantan saya Gokil. mantan saya yang orang Makassar, ya, cuman Oh pernah jadi sama orang Makassar? pernah dong, pernah. Cuman sekarang udah nikah dia. Mantan saya yang orang Makassar, setiap dia ketilang masih nelpon, ya selama masih bisa kebantu. Terus kayak malah ada mantan saya yang udah dapat pacar lagi, ya kan? Nah hubungan dia dan pacarnya malah dicurhatin, kok pacar gue sekarang gini ya menurut lu gimana, bagus nggak buat lu kan gitu. Dia sampai kok dia jahat banget gini ya. Menyesalkan Anda? Anda menyesal kan? Enggak lah, tetap siapa yang mau berteman baik saya tetap open kok. Jadi di situ malah saya jadi seperti abangnya, saya jadi nasihati dia. Kalau memang masih bisa diperbaiki, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, masih banyak lelaki dunia ini yang lebih baik dari dia dan lebih baik dari saya, karena nggak mungkin lagi kan kita balikan gitu. Apa jangan-jangan wanita itu kode lah? Hah? Kode biar balikan? Iya. Sorry.
Sorry. Jadi sorry to say ya, bukannya Kan kita nggak ada yang tahu. Wah, oke, Tulang nggak terpancing. Cuma niat dia kan, ih kok gak peka banget nih cowok. Padahal kan gue cerita biar dia jadi penang. Ada terlalu. Bagusnya sih saya tahu menempatkan diri. Saya tahu menempatkan diri kapan saya menjadi sebagai seorang abang, kapan saya menempatkan diri sebagai seorang pacar, kapan saya menempatkan diri sebagai seorang teman. Jadi dan kapan saya menempatkan diri sebagai seorang mantan. Saya tahu porsi-porsinya biar dia pun nggak terlalu baper, kan? Dia nggak ngarep terlalu banyak, dan saya pun ya emang karena nggak pernah mau balikan. Jadi saya 15 kali pacaran, ya kan? 15 kali saya juga yang mutusin. Nggak pernah ngerasain tuh namanya diputusin kayak gimana, karena selalu saya yang putusin. Jadi kalau karena itu, karena biarinlah orang lah yang nilai gue jahat, kasihan dia gitu. Jangan sampai dia yang dinilai jahat karena mutusin. Biarin semua panah menuju ke saya, salahkan saya gitu loh, karena saya yang mutusin. Makanya 15 itu saya semua yang putusin. Dan ibaratkan dari 15 itu nggak ada satupun yang pernah balikan. Jadi semuanya, tapi bisa kok lah putusin cewek. Putus gitu. Lu gue N. Ya oke. Tamatnya muda gitu. Enggak, karena saya kalau mutusin pun itu ibaratkan dengan alasan yang logis gitu loh. Iya. Kamu berbuat seperti ini, kenyataannya seperti ini, ya kan? Jadi kamu nggak benar, gitu. Salah, ini salah. Dan saya nggak langsung putusin saat itu. Kamu bisa rubah ini nggak? Ketika nggak bisa dirubah baru. Ketika dia tidak bisa merubah itu, baru saya putusin. Gitu. Nah, itu masa lalu saya. Jadi dari 15 ini kalau dihitung ya, aduh, kasihan kalau orangnya dengar sih. Jadi hitung aja lah, dari 15 ini udah ada lah saya coba lakukan pendekatan kepada beberapa wanita lain lah, ya kan. Saya udah ganti prinsip saya mau cari yang benar-benar buat jadi pasangan hidup saya. Jadi saya udah nggak mau sembarangan. Dulu bisa sampai 15 gitu karena ya dulu cantik, pacarin deketin, lobby, jadian gitu loh dulu, ya kan. Cuman sekarang enggak. Jadi saya nggak mau dulu pacarin ini cewek kalau itu belum benar-benar sudah saya nilai layak untuk jadi calon istri saya. Pas Itu begitu saya. Jadi saya itu setelah 15 saya stop. Saya nggak mau nambah mantan lagi, kan? Tapi dari setelah 15 itu saya udah coba dekat 8 wanita, sampai saat ini belum ada yang pas. Secara sikap. Berarti nomor 1 secara sikap. Semangat lah, saya sekarang begitu. Oh gitu, sama. Bener. Gimana? Bener, makanya enggak, maksudnya yang ditunggu dari semua lelaki itu titik jenuh kayak gitu loh lah. Enggak ada lagi gue harus punya cewek yang mukanya mulus, cantik, kayak gini. Nomor sekian. Nomor 2, nomor 3 lah itu. Betul. Tapi nomor 1, ketika akhlak, sikap, hubungan dia ke Tuhan. Betul. Wah, udah deh, udah jadi kayak. Makanya sama makanya sama kita ini kayak udah kepatil karena udah kesentuh karena sikapnya loh. Kayak gitu, maksudnya pernah ada di titik bagaimana pernah ada di titik nilai wanita cantik. Bukan berarti kita nggak cantik, kita cantik. Pernah nilai kayak mulus nih cantik nih. Maksudnya kayak pikiran lelaki lah ya. Kayaknya boleh nih. Tapi sikapnya nggak sesuai, malah jadi ngebatin. Lebih baik jalinin dengan orang yang pertama saya lihat tuh sikapnya, dia dewasa, cantik, terus dia bisa manajemen uang, terus ini, wah ini nih kayaknya orangnya. Karena tahu kan aku kisahnya kita, karena kita dulu pernah cerita juga kan. Ya udah deh, akhirnya ini deh kayaknya. Karena rupa tuh penipu tuh. Iya. Ada kan kalau ayat Alkitab rupa tuh, nih bawa Alkitab tuh. Sebenarnya nggak pantas sih orang berdosa saya. Tetapi istri yang
ini bermolek-molek itu tubuh tuh aneh apa tuh, Ah, pokoknya ada iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tapi istri yang takut akan Tuhan Betul. itu kan ada kan, Betul, 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 betul. itu tuh kayak panutan. Oh berarti istri yang takut akan Tuhan, berarti yang dijaga kan hubungannya antara dia ke Tuhan baru ke manusia. Betul. Makanya yang dicari kan gitu. Dulu pernah kayak dinasihatin juga sih, nanti lu suatu saat punya deh titik jenuh dimana lu gak bakalan bisa nilai dari harta, tahta, banyak, tapi karena hubungan. Lu mau tahu gak, sama kayak tulang dinasihatin kayak gitu. Yang pertama, seorang pacar tuh harus bisa mencintai Tuhannya sendiri daripada pacaran, Betul. ya kan? Betul. Karena kalau ada di Alkitab, kasihlah Tuhan Allahmu, baru kasihlah sesama manusia, Betul. ya kan? Makanya kayak obrol, wah iya, udah deh, lakukanlah hati di wanita sekarang. Itu jadinya, tapi puji Tuhan udah dapet sih, tinggal bagaimana kita nanti menyocokkan egonya masing-masing, saling gak boleh emosi. Terus kalau ada perdebatan gak boleh kayak gini. Tapi kalau tulang berarti udah nemu titik jerahnya kayaknya gitu. Udah jerah lah. Jadi setelah itu saya nggak pernah, ya jujur saya nggak pernah, misalkan saya lagi dekat sama A, ya kan? Tapi Saya juga dekat sama yang B, nggak pernah. bener-bener. Kalau memang saya dekat sama satu orang, ya kan, siapapun yang lain nggak saya gubris. Tapi setelah saya nilai dia belum cocok, saya selesai. Saya coba deketin yang B. Begitupun lagi deket yang B, yang A nggak saya gubris, dan yang C sampai ini nggak saya gubris. Nggak diganggu dulu. Nggak ada yang ganggu dulu. Yang B dulu ini dipelajari. B dulu. Ternyata nggak cocok, itulah sudah 8 wanita. Belum cocok juga, ya bagaimana? Dapat lah nanti. Amin. Suatu saat ditemukan lah. Tapi beberapa juga masih dalam proses penilaian juga sih. Siapa tahu dia masih bisa berubah, kan mereka juga masih harus saya kasih kesempatan. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang paling saya suka dari tulang saya ini nggak pernah pelit soal rezeki. Itu tidak pernah pelit soal rezeki. Maksudnya jadilah orang yang baik, tapi nggak, maksudnya jadilah orang yang neraka sama surga tuh segini loh. Sejajar antara jahat dan baik gitu loh. Iya. Bukan berarti tulang punya sikap jahatnya yang begini atau enggak, tapi sejajar. Maksudnya it's okay, tulang sama-sama sama dulu aku pengen juga. Betul. Tapi kayak tulang kayak mengajarkan, oh lu baik tuh harus sama sejajar sama apa yang lu lakuin. Jadi yang dilihat manusia tuh, ya udah lu setaranya manusia yang menjalankan hidup aja. Jangan terlalu baik. Lu efek deh baik. Kan gitu manusia kan. Terus ada yang jahat nih jadi temenin. Betul. Ada mah enggak. Jadi tuh kayak banyak ngedukasi. Maksudnya orang kebanyakan nggak tahu, mungkin apa yang dilihat sama cover tapi nggak begitu dilihat sama yang di Instagram atau gimana kan. Jujur pertama kali kenal tulang, berarti boleh juga biasa gitu kan. Tapi makin kesini kayak beriin orang tua tulang sepatu. Iya, sepatu. Saya aja yang kerja 3 tahun baru ngerasain rasa bersyukur tuh pas baru nganggur gitu. Kok dulu gue banyak duit tapi nggak pernah punya rasa buat mengasihi orang tua sendiri gitu. Kayak beliin dia barang, duit mah kita ngasih lah. Iya. Tapi kan duit selalu habis. Tapi kalau barang kayak, oh nih dari anak gue yang bekerja. Betul. Terus kayak emang nggak salah tuh manfaatin orang di suatu tempat gitu. Banyak belajar gitu kan. Betul. Ada orang yang belajar dari kejahatan, cuma kayak ternyata apa yang dilakuin jahat akibatnya kayak gini loh. Betul. Apa yang orang yang dilakuin baik akibatnya kayak gini loh. Terus banyak yang kayak gue lihat kayak ke sosok-sosok tuh, gue harus kayak gini deh. Kayaknya gue harus bisa, apalagi apa, berbuat baik sama mantan mungkin kan. Yang aturan gue kayak benci sama perselingkuhan, kayaknya mungkin kayak harus belajar. Berarti kayaknya harus sekarang memaafkan Itu gitu. bagus. Kalau game bisa itu Bang. Ya walaupun sulit sih. Ya kalau ketemu kayak udahlah kayak amit-amit baik gitu. Tapi keren gitu lah. Maksudnya kayak banyak lah pelajaran yang bisa diambil juga dari seorang tulang sopran ini. Kalau soal itu ya, soal memberi, kan, soal memberi. Kita hidup di dunia ini, kalau saya lah ya, prinsip hidup saya. Kalau saya memberi, ya kan, itu bukan berarti harta saya berkurang. Oke. Kalau saya memberi,
berarti yang saya berikan kemungkinan tidak punya, kemungkinan tidak punya. Benar. Nah, di mata saya ibaratkan dia membutuhkan, hanya saya beri. Ya. Nah, ada juga orang di luar sana nanti yang melihat saya tidak punya, makanya saya akan dapat pemberian dari orang lain. Makanya kenapa orang kalau memberi atau diberi selalu bilang terima kasih. Kita terima, kita kasih, baru akan kita menerima lagi. Kalau kita menerima nggak kita kasih, nggak ada lagi yang kita terima. Jadi kalau kita memberi itu bukan berarti rezeki kita habis yuk. Karena jujur aja, jor-joran pun saya kasih ke ibaratkan hubungan kita lagi mau jalan, kita lagi mau makan, selagi saya masih bisa tanggung, saya tanggung sendiri, nggak perlu orang lain keluarin duit, ya kan? Setelah itu ada rezeki dari Tuhan lewat orang lain, datang ke saya. Makanya saya nggak pikir pusing, bakal habis duit gue tinggal segini, tabungan gue tinggal segini, tabungan gue berkurang, kapan lagi gue nikah, enggak ya. Karena setiap kita memberi pasti ada Tuhan lihat dan Tuhan ngasih lebih. Wah, iya. Nah, kalau soal orang tua, ya kan, kalau saya satu anak yang sebenarnya telat sayang sama orang tua. Dulu saya bandel, SD kelas 3 SD masih sekecil itu saya udah diusir dari rumah. Saya pergi, diusir, oke. Saya bawa baju segala macam, pergi, walaupun dicariin lagi nangis mama, ya kan, pulang ya mang, ya kan gitu. Saya bandel dulu SMP, ibaratkan ngelawan terus sampai bapak bilang kamu dilembutin udah, dikerasin udah, masih juga begini juga nggak bisa dengerin orang tua. Nah, tibalah saat saat SMK, disinilah titik sadar saya. Jadi pulanglah saya jam 11 malam dari sekolah. Dari harusnya pulang sekolah itu jam 2 siang. Saya pulang sekolah jam 11 malam, sampai rumah bapak sama mama marah-marah. Diusirlah lagi kan dari rumah. Gak usah kau balik lagi ke rumah ini, ya kan? Keluar kau dari sini, kata mama. Kata bapak. Nah, ya udah, keluar. Saya ambil baju saya secukupnya, masukin tas. Saya ambil buku tulis 01, masuk tas. Karena saya walaupun nggak di rumah, saya tetap harus masuk sekolah gitu. Waktu kelas 2 SMK. Ternyata pas saya kabur dari rumah tetap dicariin. Sama mama nangis lagi. Pulang ya mang, ya siapa suruh ngusir gua, kan dalam hati gitu. Ya gue disuruh pergi ya gue pergi. Karena saya sempat salah dulu, nggak sayang sama orang tua. Tapi saat kejadian itu pulanglah saya. Gak ada lah bapak, dibilanglah sama mama, mang, udah kapok bapak itu ngurus kau. Udah bilang tadi pagi sama mama, terserahlah si Sopwan itu. Udah lembut ku bikin gak bisa, udah kasar ku bikin gak bisa, diomongin gak bisa. Terserahlah itu, nanti lulus dari sekolah mau jadi apa dia, terserahlah itu, mau jadi gembel, gak urus itu. Gak akan kumasukkan dia kuliah. Dalam hati gue, bapak kandung gue sendiri gak mau nguliahin gue, mau jadi apa gue? Dalam hati kan, disitulah titik sadar saya. Pokoknya mulai sekarang apapun yang orang tua bilang, apapun yang orang tua minta, saya harus jalani. Termasuk daftar polisi. Bukan saya yang mau. Lihat pelang bapak yang suruh. Daftar kita besok ya. Iya. Nggak ada lagi saya jawab enggak. Tapi puji Tuhan, karena saya nurut sama orang tua walaupun telat, akhirnya Tuhan kasih jalan apa yang orang tua saya inginkan. Ternyata saya bisa dapatkan. Itu bukan karena kuat saya, itu karena Tuhan dan karena dukungan orang tua saya. Wah, keren sih.
kayak pelajaran banget. Tuh. Oke teman-teman, karena podcastnya sudah selesai, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita yang sangat penting-penting ini. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang jauh-jauh. Tidak usah banyak komentar karena saya tidak butuh komen aja. Tapi makasih buat Tulang Sopuan. Sama-sama. Tapi karena iklan saya tidak mempunyai AdSense, saya bikin AdSense sendiri. Oh iya. Dan Anda kalau memakai baju ini, MSR Store 13 ada clothing baju di Cikarang yang keren. Nih pakai baju ini nanti kalau ketika misalkan meninggal ditanya malaikat masuk surga. Oh gitu ya. Oh kayaknya gue harus order secepatnya itu. Jadi kayak kamu pakai baju MS Store gitu. Auto surga. Oh iya. Jadi teman-teman langsung beli saja di MS Store 13 MSR.store 13 di Cikarang. Instagramnya nanti saya taruh. Terima kasih juga buat Tulang Sopuan. Sukses terus karirnya. Dengan senang hati ya, sukses juga untuk Geo ya yang lagi mulai bikin podcast. Semoga teman-teman jangan bosan untuk nonton karena dari setiap video mungkin ada pelajaran yang mungkin mirip-mirip dengan kehidupan teman-teman, bisa kita ambil pelajaran dari situ. Siap Lang. Dan tidak luput juga berterima kasih kepada kantornya Tulang nih, Polda Metro Jaya dan McD. Dan McD ya. Tadi makan sebelum podcast ya. Wah, udah kenyang kan? kenyang sekali. Iya, pantas lancar podcastnya. Muter-muter Senapati. Nyasar sih itu sampai ini. Tapi susah sih ya. Enggak sih, salah. Cuma kayak salah jalan aja dari aturan ke atas dari Pancoran kan lurus. Tinggal masuk pintu 3 sini. Pintu 3. Cuma tadi masuknya dari belakang pintu 2. Oh, ditutup. Yang remang-remang gelap-gelap itu. Iya, hampir belok. Salah. Kita bakal bikin podcast sama wanita mah. Tapi oke, terima kasih. Jangan bosan-bosan buat teman-teman. Kalau mau di subscribe ya syukur, enggak ya nggak apa-apa. Puji Tuhan lah. Ya kan, karena saya tujuannya bikin podcast bukan AdSense. Oh, bukan AdSense. Ya. Terlebih kalau ketika tua ada obrolan yang nanti bakal bisa ditonton. Kenangan. Dulu ngobrol sama Tulang Sopuan nih. Oh iya. Kenangan begitu. Betul. Tulang ini gini. Jadi kan kayak ini kalau mau tahu cerita Bapak Lu Muda ada di YouTube. Oh iya. Itu tujuan. Ntar anak gua harus nonton kalau udah ngerti YouTube ya. Ini dulu nih, biar Bapak nih. Tapi jangan anaknya dulu, calonnya aja belum ada. Tapi langsung di follow Instagramnya nanti, Instagram Tulang saya nih. Apa? @sofuan SOVUAN. Sopuan doang ya? Sampai kita mau bulan. Sofuan. Yang dicari pertama katanya karakter. Jadi perbaikilah karakter Anda tapi bukan toksik. Itu saran saya dari saya. Hoax Ya. Harus apa adanya. Apa adanya. Tapi kalau misalkan bisa berubah, diterima dengan apa adanya juga. Di follow masalah sinamot. Ayo, dicari bareng-bareng lah, jangan ngandelin. Engkau udah siap kok, tenang. Udah siap, Bang? Udah siap. Nikah pagi giveaway. Oke, jangan lupa. Gak usah khawatir, tinggal calonnya aja. Udah ditanggung. Udah ditanggung. Lihat, kita belum pernah kan nikah langsung udah saya tanggung. Suami Anda yang di luar masih nganggur. Iya, sikap Anda perbaiki, mobil udah ada. Tidak pakai dana APBN, ingat. Ini murni dana bekerja. Jadi buat teman-teman yang merasa wanita kesepian, langsung di follow. Boleh. Kenalan siapa tahu kita cocok. Jangan sampai tulang saya ikut take me out. Yang di itu AKBP apa ada? Emang ada kan? Ada AKBP Sutoyo. Take me out AKBP. Enggak, tapi gue gak bakal ikut itu. Tapi serius ada Mas? Serius ada, nanti lu cek. AKBP Sutoyo. Sutoyo. Itu di Cawang. Take me out. Percis take me out. Maju satu orang, matiin Margapa, lampu. Iya. Bener lah. Iya, betul. Nanti lah cek lah take me out HKBP Sutoyo. Gue juga dengar sih. Siapa tahu yang mau nyari jodoh di sana juga silakan. Dengar ada apa emang bener udah ada? Emang udah ada, udah berjalan, udah pernah 1 kali. Udah nyari kerja susah. Jakarta hidup susah.
Tuh, nyari kerja susah, nyari jodoh susah. Ini udah ada nih, tinggal sikap-sikap Anda aja jangan toksik. Saya mohon. Apa adanya kalau mau DM beliau? Silakan. DM dulu kalau dilihat. Ah, kayaknya Enggak semua pasti dibalas kok. Fallback pun semua dibalas. pasti Pasti di di fallback. Enggak, kalau Anda berharap di DM kedua, Anda sikapnya harus rajin ke gereja. Share-share ayat. Ya, itu mungkin. Wah, Ya. wanita ini cantik sekali. Gimana caranya biar si Sofwan ini komen? Nah, Ya, itu mungkin iya. perlu dipikirkan juga ya. Jangan, aduh, ditilang nih. Jangan andalkan. Anda kalau punya saudara aparat jangan diandalkan. Berusaha sendiri, kalau salah ya ngaku salah ya Lang. Benar enggak Lang? Kalau udah mentok baru Nah, kalau tetap baru usaha lah dulu. Nah, cuma nanti jangan gue punya orang kunci, nggak boleh begitu, usaha dulu. Kalau salah ya ngaku salah, kalau benar ya ngaku benar. Semuanya di sini dimaklumin, nggak ada boleh itu yang salah dihukum, enggak, yang salah ditegasin dulu. Langkahnya banyak kan Lang? Betul, banyak. Ada Ada peringatan, ada sanksi, baru kalau emang nggak bisa lagi baru kita. Iya, Anda coba ditilang nggak pakai helm tapi telepon, ya Anda nggak pakai helm. Siapa suruh nggak pakai helm? Wah, ada yang nggak pakai helm. Tapi saya orang taat lalu lintas begitu. di Polres Kota Bekasi, Pak. Jangan ke rumah ya. Jangan ke rumah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sukses selalu buat juga terus sobat sekali lagi. Semoga ilmu yang diberikan, nasihat yang diberikan sama teman-teman tentang kebaikan, nggak pelit, terus nggak usah takut rezekinya hilang. Banyak dipelajarin sama orang banyak sama orang kita buat Mapolsek Kampung Bulan Bekasi, Jabodetabek, Cikarang, Kerawang. Semuanya saya sudah di sini. Sudah. Jangan banyak tanya ya, nonton lah ceritanya, pasti banyak cerita dari beliau. Oke, see you soon. Iya, sama Tolong Bedi bentar lagi. Tolong Bedi siap-siap ya. Oh iya, selanjutnya ya. Oh iya, mantap.